Pendapatan itu ada ya teman-teman, walaupun nggak. Assalamualaikum, hai semua, apa kabarnya nih teman-teman dan bunda-bunda semua? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilimpahkan rahmat rezekinya oleh Allah, amin. Balik lagi di channelnya Kreasi Empo Ami, seorang ibu rumah tangga dan juga pekerja. Nah teman-teman, balik di channel Kreasi Empo Ami kali ini, itu ada yang beda ya dari biasanya. Biasanya foto upload masak, upload belanja gitu. Nah, di video kali ini Po bakalan menceritakan tentang diterimanya Po menjadi partner YouTube ya teman-teman, dan mendapatkan Google AdSense. Tapi sebelum Po menceritakan gimana mendapatkan Google AdSense dan diterima sebagai partner YouTube, Po bakal menceritakan perjalanan Po sebelumnya ya teman-teman. Jadi awal mulai nge-YouTube itu Po di bulan Mei 2023. Padahal sebelumnya Po tuh nggak pernah kepikiran buat bikin konten ya teman-teman. Jadi di situ Po tuh sering banget nontonin video-video emak-emak. Di situ ada banyak sekali ya yang bikin itu tentang keseharian mereka di kontenin gitu. Po tuh suka nonton, asik aja gitu, dari mereka belum monet sampai ke monetisasi. Dan Po juga nggak ngerti tentang Google AdSense, tentang monetisasi, nggak paham teman-teman ya. Terus cuman salut aja gitu, padahal bikin konten kayak gitu tuh kan pasti repot banget, perlu tenaga gitu, tenaga estetik, tapi salut sama mereka gitu. Akhirnya Po di 2023 bulan Mei itu habis lebaran tiba-tiba Po ngomong sama Pak suami bahwa Po pengen Po mau bikin konten YouTube gitu. Jadi bukan tanpa alasan, waktu itu tuh ada saudara ponakan yang telepon ke Pak suami, WA minta uang lagi teman-teman gitu. Padahal dia baru dikasih di lebaran ya. Jadi saat itu waktu itu kayaknya belum gajian ya teman-teman, belum, karena baru masuk kerja gitu. Jadi Po tuh nggak marah sih, cuman bingung gitu ya. Gimana ya, kepikiran gitu untuk mencari selain Po kerja di kerja pabrik, karena Po itu kan juga pekerja dengan gaji UMR ya teman-teman ya. Terus akhirnya Po mikir apa yang harus Po lakuin untuk menambah penghasilan selain Po kerja. Terus karena Po usia juga ya teman-teman, takutnya di tempat kerja juga udahan gitu, dan mau ngapain gitu loh. Akhirnya kalau dari Po sih ada bikin kue ya, tapi kue itu juga nggak terlalu selalu ada ya teman-teman. Jadi akhirnya Po mikir apa nih yang mau Po lakuin, bikin apa gitu. Akhirnya pas Po cari mikir-mikir dulu, berhari-hari mikir, terus Po sempat sholat pas waktu itu pas lagi sholat asar pulang kerja ya teman-teman. Tiba-tiba habis sholat asar Po minta sama Allah nih, apa nih ya Allah, selain jualan atau apa gitu, karena Po usia juga ya, nanti kalau keluar kerja tuh mau ngapain. Ternyata Po kepikiran kenapa nggak bikin konten kreator aja ya gitu ya teman-teman. Akhirnya ya udah deh gitu, padahal waktu itu sempat nolak juga, sempat diusulin sama Pak suami, udah mah bikin konten kreator aja, bikin YouTube gitu. Po tuh nggak mau karena emang waktunya teman-teman, belum ngeditnya, belum bikin videonya, kan repot banget. Po juga kerja, ngurus rumah tangga juga ya teman-teman. Tapi akhirnya ya udah deh Po siap gitu. Waktu itu langsung Po keluar dari kamar terus bilang sama Pak suami, ya udah deh bikinin channel Pak. Bener nih, deal nih? Iya, deal. Bener ya? Iya. Akhirnya dibikinilah sama Pak suami. Channelnya itu waktu itu namanya Kreasi Ami. Tapi ternyata pas dicari tuh
Nama Ami Kreasi Ami itu banyak banget teman-teman. Jadi takutnya keliru. Ditambahin lah tengahnya itu empok, jadi Kreasi Empok Ami, dan setiap diketik itu kan keluar itu Kreasi Empok Ami. Dan lanjut cerita di situ pemulain membuat video itu ke pasar ya teman-teman. Jadi langsung Pok bikin siap bawa HP dengan satu modal, bermodalkan hanya satu HP ya teman-teman. Dan Pok mulai videoin Pok belanja. Dan ada malu-malunya ya, karena emang belum pernah kayak gitu diliatin orang, merasa diliatin, tapi ya gak apa-apa karena emang Po pakai masker aja ya teman-teman ya. Akhirnya Po belanja, terus Po pulang, di videoin nyampe rumah, terus ternyata video itu judulnya bukan belanja mingguan atau belanja ke pasar teman-teman, tapi judulnya malah video perdana Po itu judulnya membuat bumbu rawon teman-teman. Dan di situ udah mulai di-up, diedit, dan yang edit Pak suami karena Po belum bisa, dan Po cuma ngisi suara dubbing juga masih asal-asal belum bisa gitu, karena ya masih belajar, masih pemula banget, masih belum apa-apa ya teman-teman. Nah akhirnya udah di-up videonya, terus ya dikasih tahu ke temen di tempat kerja kalau nanti nonton video saya ya, saya punya channel. Oh iya, apa nama channelnya? Kreasi Empok Ami. Oh iya, oke, nanti nah tanya sono ke sini, ke saudara, ke siapa teman-teman, terus seperti itu. Masa iya seperti itu terus channel Empok terus harus dikasih tahu, harus ke sana ke sini. Akhirnya Empok mikir lagi, bikin lagi video, dan Empok kasih tahu ke tetangga, ke saudara di kampung juga, suruh nonton gitu, suruh subscriber gitu ya teman-teman. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu Po itu sampai ke ya subscriber itu nambahnya 2, 3, kadang-kadang 1 minggu 1. Ya Allah, kapan sampainya, sedangkan persyaratan untuk monetisasi kan di 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ya teman-teman. Dan itu jauh banget, Masya Allah, lah kapan nyampe-nya kalau kayak gitu. Dan terus bikin video, terus lanjut nambah subscribernya dari nyampe ke 100, seneng banget. Dan terus ada yang nonton baru beberapa aja udah seneng banget, berarti video kita dilihat orang. Dan ada yang komen tuh apalagi lebih seneng teman-teman, apalagi akhirnya ketemu ada orang Malaysia yang nonton baru 1 orang juga seneng banget. Akhirnya Po lanjut ke nyari, pengen tahu nih masa iya mau begini terus ya teman-teman, harus ke sono ke sini, tolong dong tonton video saya, selalu begitu kan, nggak gitu juga. Akhirnya Po scroll di HP sambil tiduran, terus cari tahu nih di YouTube nih, tutorial kan pasti banyak tuh di situ. Po cari tahu selalu, Po tonton tuh tutorialnya di situ, ilmunya banyak. Karena Po juga nggak ngerti mau nanya sama siapa gitu tentang dunia YouTube gitu caranya, dan nggak ngerti juga YouTube Studio cara ya cara menjawab subscriber yang di kolom komentar itu kan harus pakai YouTube Studio ya teman-teman. Nah akhirnya ya udah nyari tahu, dan di situ banyak tuh, ada Bang Esa, ada Bang Insan Tutor, ada Abah Cadel, ada Bang Jona Tutorial. Dan Po tuh tertarik ke Bang Esa Santo ya teman-teman. Jadi ilmunya Po serap, terus dari Bang Insan Tutor juga ada. Dan Bang Esa itu yang sering yang lalu lalang di beranda Po ya, akhirnya Po klik dan Po itu nonton dia, dan alhamdulillah dapat ilmu dari Bang Esa. Dan Po juga nonton live streamingnya dia nggak setiap malam sih, kadang-kadang kalau lagi tiduran gitu nonton live streamingnya. Di situ banyak sekali konten-konten kreator gabung di situ. Po juga nggak ngerti tentang mau masuk, mau klik itu takut salah Bang. Akhirnya Po memberanikan diri ngeklik gabung dan mengucapkan assalamualaikum Bang. Sama Bang Esa itu sedikit dicuek, sedikit nggak direspon, mungkin terlalu banyak yang hadir ya teman-teman. Jadi ya udah biarin, assalamualaikum. Akhirnya yang menjawab pertama
salam po itu adalah Bang BS Vlog. Itu orang pertama yang menjawab salam po di channel di live streamnya Bang Esa. Akhirnya besok-besok po gabung dan alhamdulillah disambut sama Bang Esa santuy, dibilang, "Oh, kreasi Po Ami, selamat hadir Kak. Saya mau jadiin moderator ya." Nah, di situ Po tambah bingung lagi, moderator gitu. Moderator itu apaan? Mau diapain? Nah, akhirnya dijaketin kan. Kenapa dijaketin? Akhirnya warnanya biar jadi warnanya biru. Nah, karena kan nggak ngerti, di situ kan ada gambar Pak apa sih, link apa ya, kunci-kunci gitu teman-teman. Saya mau diapain kok dijadiin moderator, dijaketin segala. Akhirnya udahlah, biarin, pengen tahu. Terus di situ akhirnya ia jadi biru, jadi dijaketin namanya teman itu. Putus sempat takut tadinya mau kabur, mau keluar dari grup ceritanya teman-teman. Ya udah deh, masa iya sih mau diapain sih gitu loh. Lagian juga Bang Esa nggak tahu kita di mana gitu. Akhirnya kepo gitu ya teman-teman. Akhirnya ya udah, lama-lama asik, terus juga ilmunya dapet. Terus akhirnya musul, ya udah deh, dia juga menceritakan tentang silakan gabung jadi member, terus biar ada ilmu gini. Akhirnya Po berpikir, oh iya gabung aja deh. Di situ kan ada fitur gabungnya tuh di Bang Esa. Akhirnya Pak suami tapi sempat daftarin gabung ke tempat lain teman-teman, tapi belum sempat ditinjau sama orangnya. Akhirnya Po minta, ya udah di Bang Esa aja Pak. Siapa Esa siapa? Bukan Esa tetangga kita ya, Bang Esa yang di YouTube. Akhirnya Pak suami didaftarin gabung, langsung sama Bang Esa itu diterima, diantarkanlah ke grup member teman-teman. Dan di situ ketemu, Po langsung ngucapin salam, memperkenalkan diri di member itu, dan ketemu teman-teman baru. Alhamdulillah di situ kenalan, memperkenalkan saya kreasi Po Ami channelnya. Terus selamat saya bergabung di sini, dan mereka semua menyambut selamat datang, semoga kerasan di sini lah. Po sih serbat bingung lah kenapa ngomong begitu. Ternyata mereka semua orangnya asik teman-temannya. Akhirnya canda dan ketemulah sama Bunda HNR, ketemulah sama Pak Adi, ketemu sama Tabibji, dan ketemu sama Kak Roma dan Bang Apis juga lah, banyak lagi yang lainnya. Dan mungkin Bunda CC itu gabungnya setelah Empo ya gitu kan. Dan akhirnya di situ kita sering ngobrol, terus ditanya nama channelnya apa, terus kirim linknya. Nah waktu itu Po kirimnya itu bukan linknya, tapi kayak gambar gitu. Linknya Po bukan gambar. Iya, akhirnya oh iya akhirnya ditontonlah sama mereka teman-teman. Akhirnya mereka tapi subnya nanti ya setelah jeda aman. Oh iya nggak apa-apa. Akhirnya kita di situ tukar pikiran, terus saling sharing-sharing, banyak ilmu juga yang didapat selain dari Bang Esa ya teman-teman. Terima kasih teman-teman di grup juga ya. Dan terus lanjut, dan alhamdulillah Po gabung di grup member Bang Esa itu udah di atas 200 ya temennya. Kalau nggak salah 200 lebih subscribernya, tapi jam tayang waktu itu masih mungkin di bawah 1000 apa masih 1200, nggak tahu deh, pokoknya masih jauh banget ke angka 4000. Di situ terus ada peningkatan di 300, dan ada berita baik di bulan September itu ada disebut monetisasi awal di 500 subscriber dan 3000 jam tayang. Dan gambarannya seperti ini teman-teman. Nah kemudian Po tuh sempat seneng ya bahwa ada kesempatan di jalur itu, di jalur awal ya teman-teman, di jalur awal monetisasi. Tapi waktu itu sih belum ada. Dan kebetulan yang udah ada itu di grup itu Bunda Hello Friend dan Bunda Eti Besti, dia udah mulai di awal ya di 500 subscriber. Alhamdulillah, mudah-mudahan Po nanti juga menyusul seperti mereka ya teman-teman. Dan kemudian Po juga terus seiring berjalannya waktu Po tetap upload video, dan sampai ke diminta sama teman, sama Bunda HNR, Po live streaming aja biar subscribernya nambah dan jam tayangnya cepet. Dan waktu itu Po juga bingung gimana caranya live streaming, nggak ngerti gitu waktu itu ya, bener-bener nggak ngerti sama sekali teman-teman. Emang iya
udah live streaming tak sempet po tuh ya, enggak ah, biar cepet po, biar cepet monet katanya gitu. Terus po umur channelnya udah berapa? Umur channel waktu po gabung itu baru 6 bulan teman-teman, 6 bulan apa 7 bulan ya gabung di Bang Esa itu. Akhirnya lama-lama mau mikir juga, oh ya udah deh, live streaming. Akhirnya live streaming pertama po itu di dapur bikin apa ya, waktu soto ya kalau nggak salah ya. Waktu itu diajarin sama Bunda HNR dan Kak Roma caranya. Terima kasih Bunda HNR dan Kak Roma sudah mengajarkan kreasi Empo Ami dan Pak De, kreator medsos, untuk live streaming pertama Empo yaitu di dapur. Walaupun memang penontonnya nggak banyak, nggak apa-apa ya. Dan di situ udah mulai belajar dan udah bisa. Dan pertama Empo gabung di live streaming ikut itu diundang Bunda HNR di sore hari kalau nggak salah waktu itu. Kita bertatap muka ya Bunda, waktu itu Empo juga sempet agak nggak pede sih gitu, ya Allah ketemu orang jauh gitu. Akhirnya ya memberanikan diri. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu live streaming terus berlanjut dan po jadwalin po live streaming di Sabtu Minggu di jam 9, dan itu di konsisten di jam 9 pagi ya teman-teman, Sabtu dan Minggu. Dan alhamdulillah juga ketemu orang-orang baik di situ. Banyak yang ngasih subscriber juga di situ, termasuk ketemu dengan Bang Sandi yang membantu setiap live streaming po selalu hadir menemani. Makasih ya Bang Sandi. Sini juga po selalu gabung di live streamingnya Bunda Cesia gitu Bunda, dan situ juga banyak kenalan juga, ketemu teman-teman yang asik gitu, yang enak. Dan ketemu akhirnya sama Bang Doy. Makasih Bang Doy yang selalu menghibur. Di live streaming Bunda Cesia lah saya ketemu dengan Bang Sandi. Makasih ya Bang Sandi sekali lagi. Nah lanjut, di sini juga ada Nita yang selalu ceria, dan Nita yang selalu mensupport juga. Dari temen Po sendiri yang deketnya Besti Po adalah channelnya Atipa Hasnah. Channel dia baru mulai nih teman-teman. Dia support selalu di tempat kerja, selalu mendukung, dan selalu orang yang menonton video. Lanjut, setelah di live streaming itu Po tuh setiap live streaming alhamdulillah meningkat jumlah jam tayangnya itu Po, dan view juga mendapatkannya 1.200, 1.500, 2.000. Alhamdulillah ya teman-teman. Nah akhirnya jam tayang juga meningkat ya teman-teman. Setiap satu kali live streaming itu 30 jam tayang, 35 jam tayang, dan kadang-kadang 27 jam tayang tergantung jamnya. Dan subscriber juga alhamdulillah teman-teman, Po tuh sampai shock dapat subscriber itu di 570 subscriber. Jadi dari 200, 300, 500, 400 lah sampai 700. Jadi dari 300-an lebih sampai Po itu subscriber sampai ke 700 lebih. Kan shock juga, shock kaget, maksudnya bahagia teman-teman, bukannya kok. Akhirnya Po tambah semangat live streamingnya. Akhirnya alhamdulillah live view subscriber Po lebih dari 1000 Kak akhirnya. Dan untuk jam tayang masih lama ya teman-teman, masih terus Po live streaming di konsisten di Sabtu Minggu. Jadi teman-teman kalau mau live streaming teman-teman harus konsisten. Kalau mau setiap hari jamnya itu konsisten. Jadi view-nya insya Allah banyak ya teman-teman untuk membantu mendapatkan jam tayang dan subscriber. Tapi saran Po sih kalau live streaming jangan terus live, kalau bisa bikin video panjangnya supaya video kita tuh nggak kosong cuman live streaming aja isinya. Dan lanjut singkat cerita, jam tayang Po itu udah di 2.900. Sebentar lagi Po mau monetisasi itu di 2.900, dan sebentar lagi. Dan saran Pak suami sih, mah
monetnya di 4.000 aja karena mama kan setahunnya masih lama. Ya udah nggak apa-apa gitu. Dan ketika itu Empo tuh di bulan Januari itu udah 3.020 teman-teman dapatlah email dari YouTube. Dapat email dan ditawarkan monetisasi jalur 3.000 jam tayang dan 500 subscriber. Dan itu akhirnya kita ya udah deh di jalur awal nggak apa-apa, kurang 1.000 lagi nggak apa-apa, masih lama ini gitu loh. Akhirnya Empo terima sama pas itu di bulan Januari ya teman-teman. Januari tanggal 22 hari Sabtu. Akhirnya video Empo sedang dalam pantauan YouTube, dipantau bahwa takut videonya itu video re-upload, video ulang, konten berulang, terus ada musik juga. Tapi alhamdulillah video Empo itu aman ya teman-teman, itu original, Empo sendiri yang videoin, Empo sendiri yang edit, Empo sendiri yang upload teman-teman. Jadi aman, alhamdulillah lancar, nggak ada apa ya, nggak ada halangan suami. Dan di tanggal 2, kalau nggak salah 27 Januari itu, kalau nggak salah itu di sore hari juga, dan Empo sudah diterima menjadi partner YouTube dan gambarnya seperti ini teman-teman. Dan itu senang banget, Empo tuh senang banget, Masya Allah. Dan perjuangan Empo selama ini gak sia-sia ya teman-teman, akhirnya menjadi partner YouTube. Dan untuk selanjutnya ada persyaratannya itu mengumpulkan $10 ya teman-teman, $10 pertama untuk di pin AdSense-nya. Dan alhamdulillah karena di grup itu orang-orang support semua, teman-teman support, dan kita Empo mendapatkan $10 itu cuman jangka waktu 1 minggu udah memenuhi syarat ya teman, malah lebih. Alhamdulillah, makasih untuk semuanya yang sudah support dan sudah memberikan super thank-nya. Dan lanjut kita Empo tuh sama Pak Suami menunggu dari untuk pinnya ya teman-teman, untuk pinnya dan semua udah diisi verifikasinya itu Pak Suami yang ngisi karena Empo mah kurang ngerti, jadi Pak Suami yang ngajarin, nggak diajarin, Pak Suami yang ngisi. Jadi ada partner Empo Pak Suami. Dan alhamdulillah tinggal nunggu tuh teman-teman. Katanya kalau pin itu agak lama ya teman, kurang lebih itu paling cepat 2 minggu, paling lama bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan jaraknya teman-teman. Akhirnya ya udah tungguin aja, nanti juga dianterin gitu pikir Empo. Akhirnya lama-lama tuh pada suatu hari itu nanya sama Pak Suami, Pak ayo ke kantor pos, ini kayaknya udah waktunya nengok pin Google nih, pin Google-nya nih. Antar juga dianterin, udah tengoknya. Akhirnya Pak Suami sendiri dia ke kantor pos hari itu. Kita masuk pagi ya teman-teman. Pak Suami itu di jam istirahat. Nutup mah karena dia datangnya jam 9, paling lambat sore jam 3. Sedangkan kita itu kan pulang jam 4 sore ya teman-teman. Berangkat jam 7 gitu. Lah istirahat jam 11 lah, kapan jam 9 gitu. Besok lagi kata Pak Suami, oh ya udah pulang lah sama Pak Suami. Dan sampai rumah teman-teman, ternyata surat AdSense tuh datang, udah sampai rumah, dititipin tetangga. Alhamdulillah, ini ya teman-teman kayak gini. Dan dia sudah diantarkan hari itu, alhamdulillah. Dan Empo dulu nggak ngerti tentang pin Google AdSense, cuma nonton-nonton aja, dan pada akhirnya Empo mendapatkannya. Dan ini yang kita tunggu ya teman-teman, inilah pin AdSense Empo. Dan ini udah dibuka ya teman-teman ya, udah buka karena Empo tuh lambat ini, tapi nggak apa-apa, ini udah dibuka. Dan isinya ini untuk pin nanti ke rekening ya. Dan setelah ini Pak Suami verifikasi nomor rekening, Empo bikin nomor rekening bikin rekening bank gitu buat nanti penghasilan YouTube. Dan penghasilan YouTube setelah Empo monet di jalur ini tuh nggak ada iklan ya teman-teman. Itu masih Empo harus mengumpulkan 4.000 jam tayang dulu, masih berjuang lagi 1.000 jam tayang lagi teman-teman. Itu masih
masih jalan. Terus di situ gak ada iklannya video kita, jadi nanti pas udah di 4.000 jadi iklan tuh ada lagi ya teman-teman. Nah, Empo pengennya sebelum puasa Empo itu udah mencapai target di 4.000 jam tayang. Akhirnya alhamdulillah di tanggal 3 Maret dan waktu itu Empo di tempatnya Family AMR lagi live streaming, dan dilihat sore itu, emang hari Sabtu juga sih teman. Hari itu ada perubahan di YouTube Studio Empo udah selesai semuanya teman-teman. Padahal waktu itu tuh Empo masih kurang 80 jam tayang lagi, tapi udah selesai semuanya tanpa gimana-gimana, udah kelar. Dan dilihat konten Empo itu udah ada iklannya, alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata di 1000 jam tayang itu Empo malah nggak ngeh ya teman-teman, nggak ngeh gitu, karena Empo itu jalannya tuh mulus-mulus aja tanpa ada pengurangan jam tayang sama sekali, nggak ada kerontok jam tayangnya, nambah terus, gak pernah yang namanya ada kerontokan, nggak sama sekali sampai selesainya. Begitu teman-teman. Nah, buat teman-teman yang masih berjuang di 1000 subscriber teruslah, dan Po saranin buat teman-teman live streaming ya teman, jangan malu. Kalau udah terjun di dunia YouTube mah jalanin aja. Dan untuk gaji kalau untuk pendapatan itu ada ya teman-teman, walaupun nggak gede gitu, segini itu alhamdulillah aja. Yang penting Po udah monetisasi, udah jalurnya udah aman, tinggal kita kesananya bikin video ditonton orang, dan itu kita itu seberapapun di situ ada hitungannya teman-teman, ada gitu. Nggak cuman kita asal upload kayak asal upload tuh nggak ada hasil, tapi di YouTube setelah kita monetisasi dan mendapat pin AdSense itu ada hitungan. Dan insya Allah mudah-mudahan rezeki kita ya teman-teman, nantinya ada satu video yang bakalan nanti viral dan dapat banyak. Kita bersabar, harus terus berusaha dan konsisten. Dan buat teman-teman yang sedang berusaha, ayo semangat terus bikin videonya dan jangan menyerah. Insya Allah kita bisa. Dan monetisasi Empo ini di usia channel Empo di umur 9 bulan ya teman-teman, dan 1 tahunnya nanti di bulan Mei. Karena kita nggak tahu kalau kita awal kita nggak tahu siapa yang bakal menonton, dan kita nggak tahu juga bakalan ketemu orang baik. Kita pasti ketemu orang baik teman-teman yang support channel kita. Dan akhir kata Empo ucapin sampai di sini dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.